Iya, kembali di iNews Sore dan saya masih bersama dengan Mas Yon Mahmudi. Sayang sekali tadi dengan sambungan dengan Mas Hussein terputus. Saya kembali ke Mas Yon. Mas Yon, menurut Anda sikap negara-negara Arab tetangga Palestina hingga saat ini signifikankah untuk mendesak serangan Israel tidak terjadi lagi ke Gaza? Ya, kalau kemudian tidak ada langkah yang konkret ya, sekedar kecaman atau kutukan ya, terhadap apa yang dilakukan oleh Israel, saya kira itu tidak akan pernah didengar dan serangan-serangan akan terus dilakukan. Nah, sayangnya kemarin kan oke, walaupun cukup tegas ya di dalam hal memberikan statement, cuman kan tidak ada langkah yang konkret ya berkaitan dengan bagaimana sih menggunakan ekonomi atau energi ya sebagai senjata untuk dapat ya menekan Israel dan negara-negara yang mendukung atas tragedi ini sehingga mereka tidak melakukan dan bisa menghentikan ya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Israel. Nah, negara-negara Arab itu kan memang dalam posisi sudah memiliki hubungan yang dekat dengan Amerika dan Iya. otomatis maka kemudian dipaksa untuk bisa bersahabat dengan Israel. Hanya saja karena kondisi sekarang sudah sangat di luar ya batas-batas kemanusiaan, maka kemudian secara psikologi, secara norma pemimpin-pemimpin negara Arab kemudian menunjukkan ya sikap kutukan dan juga sikap penolakan ya dan upaya untuk menghentikan ya. Tapi nampaknya tidak cukup hanya dengan statement atau kalau tidak ada langkah-langkah yang konkret yang bisa dilakukan. Oke, justru langkah konkret ini datang dari Iran yang mengusulkan embargo minyak, kemudian menghentikan penjualan senjata ke Israel. Apakah ini bisa cukup efektif? Ya, itu menjadi salah satu alternatif ya perlawanan yang dilakukan oleh Iran karena dalam sejarahnya kan Iran selalu memiliki konflik ya dengan Israel dan negara Amerika dan Amerika juga berusaha meredam agar kemudian Iran maupun faksinya ya baik itu Hezbollah maupun juga Houthi agar tidak ikut ya, masuk di dalam peperangan ini. Kalau itu kemudian dilakukan, ya Iran betul-betul melaksanakan apa yang diucapkan, kemudian setelah itu terjadi serangan yang serentak, baik dilakukan oleh Hamas di Gaza dan para faksi perlawanan secara serentak dilakukan oleh Houthi maupun Hezbollah, maka tentu Israel akan sangat kewalahan. Tetapi kan upaya untuk meredam itu, menekan itu juga coba dilakukan oleh Amerika, termasuk juga usul Iran untuk menggunakan minyak sebagai senjata embargo ya terhadap negara-negara yang mendukung itu kan akhirnya di drop ya atau dimoderasi ya dengan sikap-sikap resolusi yang 31 itu yang memang cukup keras tetapi tidak ada langkah konkret ya yang bisa menjanjikan peperangan akan disudahi. Oke, tapi semakin lama peperangan ini juga kan bukannya malah akan semakin merugikan Israel. Belum lagi seruan dari internasional untuk memboikot produk-produk Israel dan lain sebagainya. Sejauh mana aksi-aksi ini bisa mempengaruhi Israel? Ya, kalau kita melihat posisi saat ini kan Israel sudah sangat terkucilkan ya dari dunia internasional secara umum, terutama mereka yang concern ya terhadap penegakan human right. Nah, Israel hanya mengandalkan dukungan ya dari negara-negara yang sangat terbatas ya, terutama Amerika. Nah, ini nampaknya ada sebuah paradigma yang berbeda ketika memandang ya pelanggaran kemanusiaan ya antara ya negara-negara yang dulu menjalankan imperialisme ya kenapa Inggris, kemudian Kanada, Amerika, termasuk juga Australia dan negara-negara yang memang menjadi pelaku di dalam imperialisme masa lalu itu cenderung ya memberikan dukungan atas tindakan ini dan tidak segera untuk menyetop ya Israel. Sementara negara-negara yang lain yang mengalami kepedihan bagaimana itu sakitnya ketika dijajah, dieksploitasi dan lain sebagainya kan nampak kemudian menolak ya dan kemudian mengutuk dan meminta agar dihentikan. Nah, dalam kondisi seperti ini ketika kita juga melihat publik di Israel juga terbelah, Iya. keluarga-keluarga mereka yang dijadikan tawanan juga ya menuntut agar Israel bisa melindungi keluarga mereka yang ditawan di Gaza, tetapi kan nyatanya tidak. Nah, dukungan internal
rakyat ya Israel yang menginginkan perdamaian gitu ya melawan mereka yang terus ya melakukan peperangan, nampaknya juga akan mempengaruhi sikap Netanyahu ya dalam hal ini. Oke, baik. Tentu kita harapkan serangan-serangan Israel bisa berkurang dan dihentikan ya bagi masyarakat Gaza. Terima kasih Mas Yon Mahmudi sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat malam, sehat selalu. Pemerintah Indonesia berhasil mengevakuasi warga negara Indonesia bernama Muhammad Hussein. Hussein pun membagikan pengalamannya selama proses evakuasi bersama keluarga hingga bisa keluar dengan selamat dari Gaza, Palestina, dan berikut informasinya. Ini percobaan terakhir kami untuk menembus pintu perbatasan Rafah. Ini yang keempat kali. Dan ya Allah, kami meninggalkan Gaza dengan kondisi hati yang sakit. Ya, tadi pagi sebuah rudal dari jet tempur Israel itu nggak kurang dari 1 ton beratnya itu. Ya teman-teman, kita sudah sampai di border Rafah. Kalau kemarin kita sampai dengan cuaca yang cerah, sekarang sudah terlihat mendung ya. Ya Allah, ini khawatir kalau malam hujan, kasihan para pengungsi. Sekarang kita akan naik bis menuju ke Rafah, Mesir. Imigrasi Mesir sudah melintasi Rafah, Gaza, dan kita juga sudah bertemu dengan delegasi KBRI Kairo. Insya Allah semua berjalan lancar. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas doanya dan dukungannya. Semoga kita selamat sampai Indonesia. Alhamdulillah, paspor sudah distempel dan sudah dijemput oleh depan sini kan? Ya, para jagoan-jagoan semua, Masya Allah nih delegasi dari KBRI Kairo. Alhamdulillah. Mabruk. Depan biar kelihatan. Sampai nih kita sudah meninggalkan ya, siap-siap meninggalkan imigrasi Mesir. Sampai jumpa teman-teman semua di Indonesia. Akhirnya kita meninggalkan Ma'bar Rafah, ya Allah. Raga saya memang pulang, Pak, tapi hati saya masih di Gaza. Insya Allah akan kembali. Hati saya masih di Gaza ini, Pak. Mudah-mudahan segera damai, kembali lagi di sana. Amin. Doakan ya. Perjuangan, Gencatan senjata, melanjutkan perjuangan, membangun Gaza kembali. Insya Allah. Berapapun berkali-kali mereka hancurkan, berkali-kali kita akan bangun Gaza, Insya Allah. Sampai jumpa lagi Gaza. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan juga KBRI Kairo berhasil mengevakuasi 1 keluarga relawan WNI dari Gaza, Palestina. Tangis haru mengiringi kedatangan Abdillah Onim atau yang biasa disapa Bang Onim bersama istri dan ketiga anaknya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Setelah berhasil dievakuasi, Abdillah Onim bersama istri dan ketiga anaknya akhirnya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten 6 November lalu. Pria yang biasa disapa Bang Onim ini mengaku tidak percaya bisa sampai di Indonesia dengan selamat dan terbebas dari situasi mencekam di Gaza. Tangis haru pun tak terbendung saat ia dan keluarganya bisa kembali menginjakan kaki di tanah air. Setelah lebih dari 13 tahun tinggal di Palestina, Bang Oni memutuskan membawa keluarga pulang ke Indonesia demi menyelamatkan masa depan ketiga anaknya. Tidak percaya bisa berada di sini, karena keluar pun mustahil, masuk Gaza pun mustahil. Putri saya Filin, gurunya sudah banyak yang meninggal, dan teman-temannya pun sudah banyak yang meninggal. Sekolahnya udah rata tanah. Makanya saya keluar untuk menyelamatkan masa depan anak-anak saya. Mungkin teman-teman bertanya bahwa Bang Oni ada tempat berlindung nggak sih? Mungkin Bang Oni bisa berlindung. Nggak ada. Kami itu kalau di rumah tidur itu kami bagi tugas. Istri saya dekat dapur, saya di ruang tamu. Jadi kalau contohnya di ruang tamu yang disikat, saya meninggal, istri masih hidup. Atau sebaliknya, kalau dapur yang disikat, istri saya meninggal, saya masih hidup. Harapan atas masa depan yang lebih baik juga terlontar dari putri pertama Bang Onim, yakni Filin. Filin yang kini berusia 11 tahun berharap bisa melanjutkan pendidikan sekolah di Indonesia. Assalamualaikum teman-teman, saya Filin. Filin dari Indonesia. Rumah Filin ada di Palestina dan Filin sekarang ada di Indonesia karena Filin pulang dari Palestina. Soalnya di Palestina ada peperangan dan banyak anak mati dan
sekarang sekolah di Palestina. Jadi Feeling datang ke sini, dan Feeling bisa belajar di sini. Abdillah Onim juga berencana akan membantu berbagai pihak di Indonesia dalam menggalang bantuan untuk Palestina agar tepat sasaran. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.